Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Syafa Nurhaliza, NIM 2006067110031. Jurusan saya Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih Undang-Undang Dasar 1945 itu? Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 juga disebut hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika ini terdiri dari dua, yaitu sebelum amandemen atau sebelum perubahan dan setelah amandemen atau setelah perubahan. Nah, sebelum amandemen ini, Undang-Undang Dasar 1945 secara sistematika pada sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, batang tubuh, dan yang ketiga, penjelasan. Nah, yang setelah amandemen ini atau setelah reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 sistematikanya hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal saja. Nah, selanjutnya ke fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, sebagai alat kontrol hukum. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 artinya mengontrol apakah pemberlakuan norma hukum yang lebih rendah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar atau belum. Apabila diduga ada undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materi undang-undang tersebut, sekaligus mengambil keputusan yang bersifat final. Nah, yang kedua itu sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi yang ketiga, sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Yang keempat, sebagai acuan hukum dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan berbangsa. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, sebagai landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.